Aku masih ingat jelas saat ibu mertuaku berteriak di depan semua orang. Tak ada kamar untukmu. Mereka pikir aku akan tersingkir. Mereka tidak tahu. Itulah hari di mana cukup rasanya bagiku untuk bersabar sekian lama. Dan aku memutuskan untuk berubah. Namaku Indah Ramadhani. 6 tahun aku menjalani pernikahan dengan Amar Wijaya. Dalam 6 tahun itu, satu hal tidak pernah benar-benar berubah. Ibu mertuaku, Bu Sari, masih melihatku sebagai seseorang yang tidak cukup baik untuk putranya. Latar belakang keluargaku yang sederhana selalu menjadi alasan halus di balik tatapan merendahkannya. Namun aku terus berharap, barangkali waktu bisa melembutkan jarak yang tidak pernah benar-benar kupahami. Aku masih ingat pagi ketika Amar pulang dari kantor sambil tersenyum kecil. Ia berkata bahwa keluarga besarnya berencana liburan bersama ke sebuah resort alam di daerah pegunungan. Suaranya penuh antusias, seolah-olah liburan itu akan menjadi momen berharga bagi kami. Di dalam hati, aku mencoba ikut merasakan semangat itu. Mungkin saja ini kesempatan. Mungkin saja hubungan dengan Bu Sari bisa membaik. Sejak pengumuman itu, akulah yang mengurus hampir semuanya. Koper rombongan, makanan ringan, obat-obatan Bu Sari, dan tiket perjalanan untuk 8 orang keluarga Amar. Tidak ada yang diminta. Namun aku tahu jika aku tidak turun tangan, liburan itu bisa berantakan. Dan aku tidak ingin disalahkan. Jadi aku kerjakan semua dalam diam, berharap setidaknya usahaku dihargai. Hari keberangkatan tiba dengan matahari yang baru saja naik. Semua orang tampak sibuk mengatur diri, tapi bukan untuk membantu. Bu Sari hanya menggerutu tentang suhu udara. Adik iparku sibuk dengan gawainya. Keponakan-keponakan mereka berlarian tanpa henti. Setiap kali kulihat koper atau barang bawaan yang belum tersusun, secara otomatis aku bergerak mengaturnya. Tidak ada yang berkata terima kasih. Tidak ada yang menanyakan apakah aku butuh bantuan. Mereka hanya berjalan seolah-olah aku memang bagian dari layanan resort sejak awal. Di perjalanan, aku duduk di kursi belakang sambil memandangi pemandangan yang berganti terus. Suara obrolan keluarga Amar memenuhi mobil. Aku mendengar mereka tertawa, membahas rencana liburan, permainan outdoor yang ingin dicoba, dan sesi foto keluarga yang sudah mereka bayangkan. Yang menarik adalah tidak satupun rencana itu melibatkan aku. Sesekali Amar menoleh, memberikan senyum singkat, tapi senyum itu hambar. Senyum yang terlalu sering kulihat ketika ia berada di antara keluarganya. Senyum yang tidak berani membelaku. Ketika kami berhenti di rest area, Bu Sari menunjuk koper kecil miliknya yang mulai terbuka dan tanpa ragu berkata, bukan menyuruh, tetapi memerintah, seolah aku bawahan yang dibayar per jam. Indah, benarkan itu. Jangan sampai barang ibu tercecer. Aku menunduk, memperbaikinya. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang mengulurkan tangan. Yang terdengar hanya suara langkah kaki mereka menjauh menuju kedai kopi. Sejak keberangkatan itu, aku merasa bukan sebagai bagian dari keluarga. Aku hanya pelengkap. Seperti pekerja bayaran yang tidak boleh mengeluh. Aku duduk kembali di mobil dan menarik napas panjang. Berharap liburan ini tidak akan seburuk yang kubayangkan. Yang tidak ku ketahui saat itu adalah liburan ini bukan hanya akan membuka mataku, tetapi juga akan mengubah seluruh hidupku. Begitu ban mobil akhirnya berhenti di area parkir resort, aku mengira semuanya akan mulai membaik. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air dari kolam kecil di depan lobi, dan aroma kayu dari bangunan resort seharusnya bisa membuat siapapun merasa tentram. Tapi ketenangan itu tidak pernah sampai padaku. Keluarga Amar turun dengan langkah ringan, sibuk mengagumi kemewahan bangunan resort yang bertingkat kayu dan kaca. Aku masih mengeluarkan koper terakhir ketika Amar melangkah masuk lebih dulu bersama adik dan iparnya. Mereka bahkan tidak menunggu. Bu Sari berjalan di belakangku sambil menatap sekeliling dengan bangga, seolah-olah tempat itu miliknya. Saat kami tiba di meja resepsionis, petugas memberikan penjelasan bahwa kamar yang tersedia untuk keluarga kami hanya 3 unit. Aku pikir mereka mungkin akan berdiskusi bagaimana menempatkan semua anggota keluarga, termasuk aku. Tetapi sebelum suaraku sempat keluar, Bu Sari sudah mengambil alih. Suaranya lantang, jelas,
dan tanpa ragu membagi kamar itu begitu saja. Satu untuk ibu. Satu untuk Amar dan adik-adiknya. Satu untuk anak-anak. Tersusun rapi, tanpa meninggalkan ruang sedikit pun untukku. Aku berdiri terpaku. Tanganku masih menggenggam pegangan koper. Dingin oleh angin dan oleh perasaan yang lebih menusuk daripada udara pegunungan. Amar berdiri tidak jauh dari sana. Tapi ia sibuk membaca brosur aktivitas resort seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Lalu langkah Busari mendekat. Sepatu haknya menimbulkan suara ketuk kecil di lantai kayu. Ia berhenti tepat di depanku. Tatapannya turun naik, dari wajahku ke koper yang kubawa, lalu kembali ke wajahku. Dan tanpa sedikit pun menurunkan volume suaranya, ia berkata di hadapan para tamu yang sedang check-in. Kamar ini hanya untuk keluarga, tak ada kamar untukmu. Kau bisa tidur di mobil saja. Beberapa kepala menoleh. Ada yang terkejut, ada yang memandang iba, ada pula yang menahan tawa kecil. Tetapi semuanya sama. Mereka melihatku dengan cara yang membuat dadaku sesak. Seakan-akan aku benar-benar orang asing yang nekat menyelundup dalam liburan keluarga. Amar melihat kejadian itu. Aku tahu ia melihat. Ia menjilat bibirnya, gelisah, seperti mencari kata-kata yang tidak pernah benar-benar ia ucapkan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penolakan terhadap keputusan ibunya. Hanya diam. Diam yang selama 6 tahun telah menjadi tamengnya. Aku menelan pahit itu dalam-dalam. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku terasa kaku. Rasanya seperti ada tali yang menjerat dadaku. Selama ini aku selalu mencoba mengerti. Selalu mencoba memaklumi. Selalu berharap suatu hari aku bisa diterima. Tapi hari itu, sesuatu dalam diriku berubah. Bukan meledak. Bukan memberontak. Tapi seperti pintu kecil yang selama ini kutahan, terbuka perlahan. Dan dari sana keluar perasaan yang selama ini kutekan. Perasaan bahwa aku sudah terlalu lama mengizinkan diriku diinjak. Di tengah tatapan orang-orang yang masih memandangku, aku berdiri tegak. Tidak lagi menunggu Amar berbicara. Tidak lagi berharap Busari berubah. Hari itu adalah awal dari sesuatu yang bahkan mereka pun tidak siap menghadapinya. Dan batas kesabaranku resmi habis. Aku berdiri di tengah lobi resort yang ramai. Tatapan para tamu masih menusuk. Namun entah mengapa dadaku terasa lebih ringan. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak memilih diam. Aku menoleh pada Amar yang tampak gelisah. Wajahnya sulit dibaca. Seperti ingin bicara tetapi bingung harus mulai dari mana. Tanpa menunggu penjelasannya, aku berkata pelan namun tegas pada suamiku. Aku akan cari tempatku sendiri. Kata itu membuatnya terdiam. Busari hanya mengangkat dagu, seolah yakin aku akan menyerah, tidur di mobil, atau pulang sendirian. Mereka tidak tahu apapun tentang hidupku yang sesungguhnya. Tentang usaha konsultan online yang sudah lama kubangun. Tentang klien-klien luar negeri yang mempercayaiku. Tentang saldo tabunganku yang cukup untuk membiayai hidup mewah tanpa campur tangan siapapun. Aku berjalan keluar dari kerumunan dan menghubungi layanan eksklusif yang biasanya hanya dipakai tamu-tamu tertentu. Tidak lama kemudian, sebuah mobil golf pribadi datang menjemputku menuju villa di lereng bukit. Villa tersembunyi yang tidak dipajang di brosur, tidak muncul di aplikasi pemesanan, dan bahkan sebagian staf resort tidak tahu lokasinya. Begitu aku masuk, aroma kayu dan lavender menyelimuti ruangan. Ruang tamu luas dengan perapian kecil, kolam air panas pribadi, dan jendela besar menghadap pemandangan malam yang tak terhalang. Lengkap dengan pelayan pribadi yang siap kapanpun dibutuhkan. Semua terasa seperti dunia yang berbeda dari tempat aku dipermalukan beberapa jam sebelumnya. Aku meletakkan koper, menyalakan lampu lembut, lalu duduk di sofa. Rasanya seperti keluar dari ruang gelap menuju cahaya yang selama ini tidak pernah kumiliki. Tapi sebelum benar-benar beristirahat, aku teringat sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Semua reservasi aktivitas outdoor keluarga Amar. Mulai dari rafting, hiking, kursi gantung, kelas memasak keluarga, hingga sesi foto profesional. Semua itu dipesan menggunakan akun pribadiku karena Amar selalu menyerahkannya padaku. Tanpa pikir panjang,
Aku membuka ponsel dan membatalkan seluruh jadwal mereka untuk 3 hari ke depan. Aku tidak marah. Aku hanya mengembalikan tanggung jawab itu ke tangan mereka sendiri. Hasilnya terasa cepat. Pagi berikutnya, grup pesan keluarga Amar penuh keluhan. Kegiatan dibatalkan. Tidak ada jadwal. Keponakan-keponakan menangis karena tidak bisa mencoba wahana yang dijanjikan. Adik iparku panik karena harus antre panjang untuk hiking. Dan Bu Sari memarahi Amar habis-habisan karena dianggap tidak becus mengatur liburan. Aku membaca semua itu sambil menikmati sarapan di teras villa. Roti hangat, mentega lembut, jus segar, dan udara sejuk. Sementara itu, beberapa kilometer di bawah sana, keluarga itu sibuk saling menyalahkan dan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Malamnya, aku duduk di pinggir kolam air panas. Angin lembut mengusap wajahku. Lampu-lampu kecil di sekitar villa berkelip seperti bintang tambahan yang diletakkan hanya untukku. Musik lembut mengalun, membuat suasana terasa semakin tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan kedamaian tanpa harus menundukkan kepala pada siapapun. Mereka pikir aku akan tidur di mobil. Mereka pikir aku akan menangis. Padahal aku sedang menikmati malam tergelap mereka dari kejauhan. Aku belum tahu bahwa hari berikutnya akan menjadi titik balik yang jauh lebih besar. Hari ketiga liburan itu, kabut pegunungan turun lebih tebal dari biasanya. Udara terasa lembab dan dingin, membuat siapapun mudah lelah jika tidak terbiasa. Disinilah semuanya berubah. Seperti yang dijadwalkan sebelum aku membatalkannya, keluarga Amar tetap memaksa pergi trekking tanpa panduan resmi. Mereka berangkat pagi, membawa bekal seadanya, dan berusaha mengikuti jalur yang seharusnya dipandu oleh staf profesional. Aku hanya tahu cerita ini dari pesan panik yang masuk ke ponselku kemudian. Bu Sari mulai kelelahan di tengah perjalanan. Napasnya tersengal, langkahnya semakin lambat, dan wajahnya pucat. Tidak ada yang menyadari bahwa seharusnya ia minum obat di jam tertentu. Tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang membawa cadangan obatnya. Semua itu selalu menjadi tugasku selama ini, dan ketika tugasku hilang, mereka baru menyadari betapa besar peranku. Ketika mereka kembali ke resort, tubuh Bu Sari hampir tak sanggup berdiri. Amar panik, adik iparku bingung, dan keponakan-keponakan menangis ketakutan. Resort segera memanggil dokter jaga. Setelah pemeriksaan singkat, dokter mengatakan bahwa Bu Sari butuh perawatan dan observasi segera. Namun sebelum tindakan apapun dimulai, deposit biaya yang cukup besar harus dibayarkan. Amar mengeluarkan dompetnya dengan tangan bergetar. Ia cukup yakin kartunya berhasil. Tetapi begitu petugas memprosesnya, suara penolakan itu terdengar jelas. Transaksi gagal. Ia mencoba kartu lain. Gagal lagi. Rekeningnya kosong. Seluruhnya. Selama ini ia terlalu bergantung pada kemampuanku mengatur kebutuhan rumah tangga dan biaya sehari-hari. Ia pikir semua berjalan lancar karena pengaturannya yang rapi. Padahal akulah yang menutup kekurangan, membayar tagihan, dan mempersiapkan segala hal tanpa banyak bicara. Di momen itulah, Amar benar-benar terdiam. Hening yang berbeda dari biasanya. Hening yang penuh penyesalan. Ia baru menyadari bahwa hidupnya selama ini bertumpu pada perempuan yang dibiarkan dihina oleh keluarganya sendiri. Perempuan yang berdiri di belakangnya tanpa pernah ia perjuangkan. Malam hari, hujan turun deras. Angin membawa aroma tanah basah yang menusuk ke sela-sela pintu villa tempat aku tinggal. Di antara suara hujan, terdengar ketukan keras. Bukan satu kali, tapi berkali-kali. Suara terburu-buru, cemas. Seperti seseorang yang tidak peduli lagi pada gengsi atau harga diri. Aku membuka pintu perlahan. Di depan sana, Bu Sari berlutut di genangan air, tubuhnya menggigil. Rambutnya basah menempel di wajah. Matanya sembab. Suaranya bergetar saat ia memandangku. Indah, kau satu-satunya yang bisa bantu ibu. Kalimat itu keluar tanpa perintah. Tanpa sikap merendahkan. Tanpa nada menyalahkan. Hanya permohonan tulus dari seorang ibu yang ketakutan. Amar berdiri di sampingnya. Kepala tertunduk. Tidak menatap mata. Tidak beralasan.
Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun pernikahan kami, ia mengaku salah tanpa kalimat pembelaan. Indah, maafkan aku. Semua ini salahku. Hujan turun semakin deras. Tapi mereka tetap di situ. Menunggu, memohon. Dan aku berdiri di ambang pintu villa, menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupku. Hujan malam itu seolah menahan napas bersama kami. Gemericiknya melebur dengan suara langkah Amar yang mendekat pelan. Aku berdiri di ambang pintu, tidak bergerak, tidak mengusir, tapi juga tidak langsung menyambut. Untuk pertama kalinya, aku melihat Busari tanpa wibawa yang biasanya ia tunjukkan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada tatapan meremehkan, hanya seorang ibu yang ketakutan kehilangan kendali atas hidupnya. Aku menarik napas perlahan lalu berkata, "Ibu benar, tak ada kamar untukku. Jadi aku menciptakan kamarku sendiri." Kata itu membuat keduanya terdiam. Amar menegakkan tubuhnya, mungkin sadar bahwa kalimat itu bukan sekadar sindiran. Itu adalah kebenaran yang selama ini ia abaikan. Di rumah mereka, aku tidak punya ruang. Di hati mereka, aku tidak punya tempat. Maka aku membuat ruangku sendiri, yang tidak bisa mereka singkirkan. Aku mempersilakan mereka masuk ke villa agar tidak semakin basah. Pelayan datang membawa handuk dan air hangat. Busari menggenggam gelas itu dengan tangan bergetar. Amar duduk di ujung sofa. Matanya tidak berani menatapku terlalu lama. Setelah keadaan sedikit tenang, aku menuju meja dan mengambil dompet kecilku. Di dalamnya ada kartu yang selama ini tak pernah mereka tahu keberadaannya. Dengan kartu itu, aku membayar seluruh biaya pengobatan Busari. Tidak ada syarat, tidak ada permintaan balasan. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Beberapa saat kemudian, Amar menyerahkan tumpukan nota yang selama ini tertunda. Tagihan rumah, cicilan kendaraan, hingga kebutuhan harian yang selama ini ia kira sudah terbayar. Aku membantunya melunasinya satu persatu. Bukan karena aku ingin dipuji. Aku hanya ingin semuanya selesai, tanpa hutang apapun, termasuk hutang emosi. Setelah pembayaran terakhir dilakukan, aku menutup dompet itu dan meletakkannya di meja. Lalu aku menatap Amar dan Busari dengan tenang. Aku akan pindah dari rumah itu setelah liburan ini selesai. Tidak ada bentakan, tidak ada amarah. Hanya keputusan matang dari seseorang yang sudah terlalu lama menahan luka. Keputusan yang membuat Amar tersentak. Wajahnya memucat. Suaranya pecah ketika ia berkata bahwa ia menyesal, bahwa ia salah, bahwa ia ingin memperbaiki semuanya. Ia menangis. Tangis yang bukan untuk memohon, tetapi untuk melepaskan ketakutannya. Busari yang selama ini merasa berkuasa hanya bisa menggenggam tanganku. Tidak ada permintaan maaf besar yang dramatis. Ia hanya menatapku dengan mata berkaca dan berkata pelan, "Indah, ibu salah." Itu saja. Tapi untuk seseorang sepertinya, kalimat itu adalah pengakuan penuh yang selama ini mustahil kudengar. Aku tidak memeluk mereka. Aku tidak memilih kembali. Tapi aku juga tidak meninggalkan mereka dalam kebencian. Aku hanya memilih untuk menghentikan siklus luka yang selama ini kupikul sendirian. Malam itu aku pergi tidur dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena mereka akhirnya berubah, tetapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Aku menutup cerita ini sebagai Indah yang baru. Wanita yang menghargai dirinya sendiri dan akhirnya berani mengatakan cukup. Dari kisah ini kita belajar. Harga diri tidak boleh dibiarkan diinjak. Kadang pergi adalah cara paling elegan untuk menang.